Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam semuanya. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya ucapkan yang terhormat Ketua Jurusan Teknik Sipil Universitas Katolik Sigio Pranoto Semarang. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen S1 Teknik Sipil Universitas Katolik Sigio Pranoto Semarang. Yang saya hormati juga Ibu dosen pengampu Bahasa Indonesia mata kuliah Bahasa Indonesia Ibu Wati, dan saya banggakan teman-teman saya yang telah menonton video ini. Terima kasih semuanya, semoga bermanfaat bagi kita semua, dan puja dan puji syukur kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat dan hidayahnya sehingga kita bisa menonton video ini dalam keadaan sehat dan walafiat, dan senantiasa kita menjaga kesehatan karena di masa-masa pandemi ini kita harus selalu menjaga kesehatan agar tetap fit dan segera kita bisa untuk bertatap muka langsung ke dalam kelas offline dan meninggalkan masa-masa sulit ini. Sebelum saya berpidato, saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Rizky Ardianto dari program studi Teknik Sipil Universitas Katolik Sigio Pranoto Semarang. Saya akan memberitahukan latar belakang saya mengambil program studi ini dan masuk ke universitas ini. Dengan banyaknya jalur PTN yang ada, saya pun berbasis sekolah menengah kejuruan atau SMK merasa tetap sulit untuk bersaing masuk ke perguruan tinggi yang ada. Maka dari itu saya mendaftar PTS dan syukurlah saya menikmatinya sampai sekarang. Saya mengambil program studi ini karena ingin mencapai cita-cita saya dari kecil yang bermimpi sebagai seorang kontraktor yang mengubah pembangunan negara menjadi lebih maju. Kali ini saya akan membahas tentang seberapa pentingnya seorang kontraktor harus bisa menguasai sebuah gambar atau membaca gambar. Sebelumnya saya akan memberitahu beberapa materi tentang pengertian dari gambar teknik itu sendiri. Gambar teknik merupakan suatu gambar yang dijadikan media komunikasi seorang ahli teknik dalam membuat dan merancang sebuah desain atau produk. Jadi di dalam teknik sipil ini bukan hanya kita bisa menggambar saja, tapi kita bisa melaksanakannya atau membangunnya, dan kita bisa mengetahui seluk-beluk gambar itu dengan teliti, dan kita bisa mewujudkannya secara realistis dari perencanaan yang ada, dari arsitek, dari perencana yang ada. Kita bisa membaca dan mengetahui detail dari gambar itu sehingga kita bisa mewujudkan bangunan itu sendiri. Dalam sebuah gambar teknik dibutuhkan kejelasan dari beberapa teknik yang dimaksud agar dapat meneruskan keterangan yang ada, yang dimaksudkan di dalam secara tepat dan akurat sehingga gambar dapat dipahami dengan jelas. Jadi ketika kita dapat gambar dari arsitek atau perencananya itu sendiri, kita sebagai seorang teknik sipil bisa membacanya dan segera melaksanakannya sesuai dengan ukuran dan spesifikasi yang ada. Dan kita sebagai teknik sipil juga harus selalu meng-cross check ulang beberapa gambar ya kepada arsitek atau perencana itu sendiri, karena gambar-gambar itu tidak akan terrealisasi ketika kita hanya merencanakannya saja dan tidak segera melaksanakannya.
Di sini peran teknik sipil diperlukan sekali dari awal pengukuran bangunan lahan sehingga nanti finishing dari bangunan itu sendiri. Dan tambahan lagi untuk gambar dari arsitek atau perencana biasanya ada simbol-simbol yang harus dipahami oleh seorang teknik sipil, dan itu maka dari itu kita sebagai teknik sipil harus belajar bagaimana membaca simbol-simbol itu agar kita bisa mengetahui apa yang diinginkan dari owner atau perencana tersebut melalui kita dan terrealisasi ke bangunan yang ada. Selanjutnya dalam dunia teknik sipil, fungsi gambar teknik dibagi dalam 3 poin yang penting. Sebelumnya perencanaan dan fungsi gambar di sini dibagi di beberapa fungsi, ya terutama di 3 poin ini yang penting, yaitu nomor 1 sebagai penyampaian informasi. Penyampaian informasi ini gambar teknik harus mampu meneruskan informasi yang dimaksud oleh ahli teknik kepada orang-orang yang terkait dalam proyek tersebut, seperti operator, pemeriksa, kontraktor, dan lainnya yang berhubungan dengan gambar ini. Jadi kita sebagai teknik sipil atau kontraktor yang melaksanakan gambar tersebut, kita harus selalu mengetahui informasi yang ada di dalam gambar tersebut. Contohnya kita akan membangun sebuah gedung. Sederhananya dari lantai 1 sampai lantai 5 kita harus selalu tahu bagaimana seluk-beluk atau detail dari gedung itu sendiri. Maka dari itu kita sebagai kontraktor juga harus meng-cross-check beberapa hal yang tidak ada di gambar tapi diinginkan oleh owner atau dari perencana tersebut. Di poin yang nomor 2 ini yaitu sebagai sarana dan penyimpanan dan penggunaan. Jadi gambar yang dibuat merupakan suatu gambar teknis yang sangat penting untuk bahan informasi perencanaan ke depannya, sehingga harus disimpan, dijaga dengan baik sebagai informasi untuk rencana-rencana yang akan datang. Dokumentasi diatur dengan teliti untuk memudahkan mencari data yang dibutuhkan dan dalam suatu perencanaan dan perancangan. Jadi sebagai perencana juga, kita sebagai teknik sipil tidak hanya berkutik di dalam pelaksanaan, kita bisa masuk dalam perencanaannya juga. Jadi sesudah atau sebelumnya kita merencanakan, kita harus menyimpan data-data yang ada. Jadi jika kita sudah membuat perencanaan, maka kita diwajibkan untuk selalu menyimpan data tersebut. Jika ada renovasi atau rehabilitasi terhadap bangunan tersebut, maka kita sebagai teknik sipil harus membuka kembali data-data yang ada dan melakukan renovasi tersebut. Itu gunanya dari menyimpan dan penggunaan data tersebut. Dan selanjutnya yang nomor 3 yaitu gambar sebagai konsep perencanaan. Konsep atau pemikiran yang terlintas dalam perencanaan diwujudkan dalam suatu bentuk gambar yang awalnya dari ide, kemudian dianalisis lalu diwujudkan ke dalam gambar untuk diteliti dan dievaluasi lebih lanjut. Jadi sebelumnya kita harus selalu berkonsultasi kepada ownernya yang ingin membangun bangunan ini. Dari ide tersebut, owner menyampaikan kepada perencana dan perencana itu akan meluapkan semua isi idenya itu ke dalam gambar. Dan setelah gambarnya jadi, di sini fungsi nomor 3 akan digunakan.
dan tertuang di dalam kertas, yaitu sebuah gambar yang akan diwujudkan nanti sebagai eh, eh, dari perencana kepada teknik sipil tersebut. Di sini tetap teknik sipil yang paling penting untuk melaksanakan atau membangun perencanaan tersebut. Dari kecil saya jujur ingin menjadi arsitek, dan saya pun dari kecil suka menggambar, suka merencanakan, tapi lambat laun saya berpikir semakin banyak pesaing dan banyak banyak perencana-perencana yang sangat mutakhir juga, dan arsitek-arsitek yang mumpuni di bidangnya, maka di sini saya tidak berkecil hati, tapi saya tambah semangat karena saya berkecimpung di dalam dunia yang lebih rumit dari arsitek tersebut, yaitu di teknik sipil ini. Karena teknik sipil ini bagi saya uh, dari ide-ide dan konsep-konsep yang ada dituangkan semuanya, direalisasikan ke dalam bentuk nyata, yaitu dari kita, dari teknik sipil sangat-sangat bergantung kepada kita dari teknik sipil, karena mereka mungkin hanya bisa meluapkan ide dan mengembangkan konsep-konsep mereka, tapi mereka tidak bisa merealisasikan tersebut, gambar tersebut. Maka di sini saya dan teman-teman saya merasa bangga dan merasa sangat-sangat dibutuhkan sekali di dalam pembangunan negeri atau di kancah internasional, di pembangunan dunia. Kita sebagai anak-anak teknik sipil merasa bangga dapat berkecimpung di dunia ini. Dan aku akan memberikan beberapa wejangan kepada teman-teman sekalian yang merasa semester 1 ini sangat-sangat terbebani oleh tugas-tugas yang ada. Emang kita saya dari dulu emang sudah selalu terbebani dengan eh, dengan tugas-tugas yang ada. Saya akan memberitahukan beberapa wejangan untuk teman-teman sekalian. Di sini saya tidak merasa sebagai yang paling benar, tapi saya akan sedikit memotivasi tentang apa yang saya rasakan. Dan begini wejangannya, jangan pernah berpikir bahwa kalian akan gagal dalam mencapai cita-cita kalian tersebut. Berpikirlah bahwa kalian pasti dapat meraih cita-cita kalian sendiri. Kalian adalah agen perubahan bagi bangsa dan negara. Lakukanlah yang terbaik untuk bangsa kita. Janganlah menjadi orang yang tidak mau melangkah sedikit pun untuk maju, karena masa depan kita ada di tangan kita sendiri. Jangan sia-siakan kesempatan Anda. Terus belajar dan berkarya. Semoga Tuhan Yang Maha Esa melimpahkan kepada kita semua rasa kepedulian dan kebersamaan yang tinggi, serta kekuatan dan kesabaran dalam menjalankan kegiatan dan tugas kita bersama di kampus yang kita banggakan ini. Selamat belajar dan berkarya. Demikian yang saya dapat sampaikan. Apabila ada salah kata dan sikap, saya mohon maaf. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.